Kita akan bahaskan ialah bagaimana orang Tionghoa Indonesia ini guys menjadi sukses, menjadi kaya, ya, berjaya dari segi perusahaan, dari segi sebagai pedagang di Indonesia. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice, dan terima kasih banyak yang sudah lama bergabung bersama channel Junot Voice. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video di mana video ini menarik untuk kita bahas atau kita simak bareng-bareng ya. Pada akhir-akhir ini kan banyak tuh youtuber asal Malaysia itu mereaksi mengenai konten Indonesia, terutama mengenai perbedaan Cina Indonesia dengan Cina Malaysia ini seperti itu. Nah, ada youtuber Malaysia, ini youtuber Malaysia yang sudah lama berkecimpung di dunia YouTube reaksi ya. Sebut saja namanya Bang Angkol lah, gue nyebutnya sih Bang Angkol ya, dari channel Adifasa Aaron ya. Beliau mereaksi sebuah video mengenai Cindo ya, Cina Indonesia, dengan berjudul "Kenapa Cindo di Indonesia itu kaya-kaya?" Kenapa ya? Kok bisa kaya-kaya guys? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan dulu tombol subscribe-nya, lalu like dan share ya teman-teman. Oke, kita langsung ke video. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam My YouTube warahmatullahi channel wabarakatuh. guys. Seperti biasa guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction ya, mengenai tentang orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Ini adalah sumber yang saya kutip dari TikTok ya, berbagai sumber dan juga kenyataan ataupun pernyataan mengenai tentang orang Tionghoa. Kita akan bahaskan ialah bagaimana orang Tionghoa Indonesia ini guys menjadi sukses, menjadi kaya, ya, berjaya dari segi perusahaan, dari segi sebagai pedagang di Indonesia. Itu yang membuatkan saya juga ingin lebih mengetahui lebih lanjut tentang orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, orang Tionghoa yang berada di Indonesia adalah salah satu etnis yang mana mereka sangat beradaptasi dengan Indonesia. Bahkan mereka sudah lama berada di Indonesia guys ya, dari ketika dulu lagi, dan mereka hari ini guys adalah sebagai bangsa Indonesia. Apapun guys, kita akan sama-sama terokai bagaimana cerita kejayaan orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama semak di video pada kali ini. Ayo guys, jom. Bang, kenapa Cindo pada kaya-kaya? Menarik nih. Fun fact, saya juga Cindo sebenarnya. Cinta Indonesia. Bener kalau gitu, mang gue juga Cindo, cinta Indonesia. Tapi kenapa orang Cindo banyak yang kaya? Sebenarnya sama Sin, Besi, dan Jalan Tikus. Pertama, kita lihat sejarah. Dulu banget, orang-orang Tionghoa datang ke Indonesia buat dagang. Makanya nggak sedikit orang Tionghoa yang mewarisi usaha orang tuanya. Kayak toko bangunan, restoran, dan sebagainya. Jadi pada jago dagang, pinter nyari cuan. Udah gitu, mereka suka nabung. Biasanya hemat dan diperhitungin tuh pengeluaran. Uang ditaruh di bank atau investasi. Dan biasanya sih low-key, nggak berusaha ngasih makan gengsi. Coba aja kamu ke mall, lihat cici-cici pakai celana pendek, setelah jepit, tapi tasnya Chanel, puluhan juta. Atau ke bank, lihat koko-koko pakai celana pendek, sendal jepit, tapi nasabah prioritas. Walaupun begitu, nggak semua Cindo kaya ya. Ada juga yang pas-pasan, jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau menurut kamu gimana? Kenapa Cindo bisa kaya? Rahasia kenapa keturunan Chinese kebanyakan sukses di Indonesia? kenapa ya? Di antara 275 juta penduduk Indonesia, ada 1-2% yang merupakan keturunan Chinese. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, menyebutkan bahwa populasi penduduk orang Cindo mencapai 2,8 jiwa, atau sekitar 1,2% dari penduduk Indonesia saat itu. Namun tidak ada data yang pasti berapa jumlah penduduk keturunan Chinese di Indonesia saat ini, karena pandemi COVID-19 yang membuat pendataan sensus 2020 tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Dari daftar 50 orang terkaya tahun 2022 di Indonesia versi Forbes, hanya 9 saja yang bukan keturunan Tionghoa, yaitu Khairul Tanjung, Dewi Kam, Manoj Punjabi, dan lain-lain. Nah, alasannya kenapa keturunan Chinese ini pada bisa sukses, karena mereka punya mental perantau. Itu yang membuat mereka mau bekerja keras dan kerja apa aja yang bisa dikerjain. Bahkan di hari libur pun, mereka memilih tetap bekerja demi mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya. Mereka juga tahu. Ntar dulu. Mental pekerja keras. Perantau. Iya juga sih menurut saya. Cuman kalau dilihat dari segi itu, dari mental suka merantau dan kerja keras, mohon maaf nih, orang suku atau orang-orang Jawa aja juga memiliki mental seperti itu. Mengontrol pemasukan dan pengeluaran dengan baik. Kalau bisa pemasukannya yang sebesar-besarnya dan pengeluarannya yang sekecil-kecilnya. Barang yang dibeli itu nggak mahal tapi memiliki fungsi yang serupa. Mereka juga pintar melihat peluang, karena sebagai perantau dan memulai dari nol, mereka dipaksa untuk harus terus berpikir dan mencari peluang. Dan itulah rahasia kenapa keturunan Chinese kebanyakan sukses di Indonesia. Mantap.
Itulah rahasianya ya. Hal ini kenapa orang-orang dengan keturunan Tionghoa atau Chinese atau Cina dianggap bisa lebih kaya dibandingkan yang bukan keturunan. Well, saya tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi memang ada sebuah konsep dasar yang biasanya diajarkan kepada orang-orang keturunan Tionghoa. Saya ingin beritahukan apa yang biasanya diajarkan oleh orang-orang dengan keturunan Tionghoa kepada anak-anaknya seperti saya sejak saya kecil, untuk ketika dewasa harus menjadi apa. Dan mungkin ini bisa menjadi sebuah kunci kesuksesan atau kekayaan mereka. Oke? Mindset. Yang pertama. Presentase simpanan. Kita dibiasakan untuk menabung. Untuk menabung. Itu adalah salah satu kunci kenapa orang Tionghoa pada kaya di Indonesia, guys. Kenyataan di sini. Kira-kira berapa banyak tabungan yang harus kita buat atau yang harus kita berikan? Kalau seandainya orang lain itu menabung, anggap saja 20% dari penghasilannya. Oke guys, ini kalian bisa simak secara lengkapnya ya reaksinya Bang Angkol ini di channel Adisafa Eren kalau nggak salah. Kalian bisa simak langsung ya. Di sini saya ingin melihat komentar atau reaksinya Bang Angkol ya, atau ya Angkol lah, saya nyebutnya Angkol. Mana kita ending video. Yang kita usahakan pasti kita membutuhkan tentang cara kita usahakan dengan lebih keras ya, dengan cara menabung ya, berinvestasi ya, dan itu adalah salah satu kunci kejayaan buat orang Tionghoa yang berada di Indonesia ya. Bukanlah kita katakan pribumi ataupun orang lokal itu tidak berjaya. Ada yang berjaya ya guys ya, ada yang berjaya, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang apa yang diceritakan di dalam sumber TikTok ini, itu adalah sebagai salah satu ciri-ciri kenapa orang Tionghoa lebih sukses, lebih berjaya, kaya. Dan kita dapat lihat juga orang terkaya, gula terkaya di Asia dari Indonesia guys, dari Semarang seperti begitu, sehingga membuka pabrik sampai ke negara Singapura seperti begitu. Mantap. Ya kan. Jadi ini adalah ciri-ciri, prinsip dan juga value quality yang ada pada orang-orang Tionghoa di Indonesia. Bukan kita ingin melebih-lebihkan orang Tionghoa dan sebagainya, tapi kita mengambil realistis, ya, mengambil apa yang ada pada orang Tionghoa ini dijadikan sebagai satu prinsip untuk kita beradaptasi dan juga kita mempelajari ya sesuatu hal, terutamanya dari segi bidang bisnis, pedagang dan sebagainya, supaya kita lebih kepada ke arah yang lebih maju. Oke guys, berikut tadi adalah reaksi di mana konten kreator asal Malaysia atau YouTuber Malaysia yang membahas mengenai kenapa Cina di Indonesia atau Cindo di Indonesia itu kaya-kaya dan menguasai perdagangan atau kayak perekonomian yang ada di Indonesia. Tapi benar sih yang dikatakan tadi, ada beberapa yang di awal tuh nggak semuanya Cindo itu kaya-kaya, tapi hampir sebagian besar itu Cina yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa itu kaya. Ini mungkin ya gambaran saya pribadi nih. Mungkin emang dari awalnya itu mereka itu udah dikasih modal peninggalan warisan dari nenek moyang, nenek buyutnya gitu, yang sudah mulai berdagang lebih awal dan sukses, dan lalu diturunkan ke keturunannya gitu. Dan yang kedua tuh mereka emang pandai melihat peluang, pintar melihat peluang, dan mereka tuh hidup dalam penampilan itu sangat sederhana sebenarnya, nggak berneko-neko. Yang saya lihat, mereka hanya membeli barang yang emang benar-benar dibutuhkan, bukan keinginan mereka, bukan yang diinginkan tapi dibutuhkan. Oke, mungkin mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Bila ada tambahan dari teman-teman semuanya, tolong tulis di kolom komentar. Sekali lagi, saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.